Baik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Kali ini kita akan memasuki pada bagian keempat mengenai politik dan strategi. Baik, kita masuk ke materi. Jadi materi pembelajaran ada 3. Jadi kita akan mempelajari pengertian mengenai politik dan strategi nasional, kemudian berkait dengan konstitusi, dan kemudian berkait dengan ketatanegaraan ya. Jadi politik dan strategi itu adalah sesuatu yang sebenarnya menjadi kesepakatan kita semua ya, anak bangsa ya, negara ini dibangun, didirikan ya, kemudian diteruskan oleh generasi penerusnya, dan kesepakatan itu ya, perjanjian-perjanjian antar warga negara Indonesia atau para penduduk bangsa itu dituangkan dalam konstitusi ya, dan menjadi acuan bagi kenegaraan, ketatanegaraan ya. Baik, tujuannya adalah tentunya yang pertama diharapkan nanti mahasiswa mampu menjelaskan mengenai sistem politik suatu negara, sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami ya tentang politik dan strategi nasional suatu negara, tentunya termasuk Indonesia ya. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat dari konstitusi dan sistem ya konstitusi yang dianut oleh suatu negara, dan khususnya di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa mampu memahami tentang sistem ketatanegaraan dari suatu negara ya, dan khususnya juga untuk sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia. Baik, kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu mengenai politik dan strategi nasional. Kita mulai dengan mencari pengertian dari politik. Ya, secara epistemologi atau usul kata ya, politik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia, yang sebenarnya berasal dari kata polis ya, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri ya. Dalam hal ini tentunya bisa diartikan sebagai suatu negara. Jadi polis sendiri artinya adalah negara ya, dan teia itu artinya urusan ya. Simpelnya berarti kalau kita bicara politik sebenarnya kita membicarakan urusan suatu negara atau suatu bangsa ya. Nah, politik secara umum berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem dan melaksanakan tujuan-tujuan itu ya. Jadi secara umum sebenarnya kita bicara politik kita, nah itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang atau proses-proses yang berkaitan ya dalam suatu bangsa atau negara itu, bagaimana menentukan tujuan-tujuan ya. Nah, itu tujuan-tujuan itu kan biasanya dituangkan dalam suatu rencana kerja pemerintah ya, RKP, atau juga yang dituangkan dalam rencana jangka menengah maupun rencana jangka panjang ya. Itu yang menjadi tujuan-tujuan dari suatu negara. Nah, proses itu, nah itu adalah masuk dalam proses politik ya. Tetapi tentunya tidak berarti pada proses menentukan tujuan, tapi juga berkaitan bagaimana ya melaksanakan ya tujuan-tujuan tersebut sehingga bisa tercapai. Nah, itu pengertian politik secara umum ya. Nah, kita tahu saat ini kalau dulu ya zaman Orde Baru, tujuan-tujuan dari sistem ketatanegaraan dari negara itu dituangkan dalam suatu eh, apa namanya repelita ya. Jadi jangka panjangnya itu dalam 5 tahunan, kemudian jangka menengahnya dalam berita pembangunan 5 tahun, dan kemudian tentunya setiap tahun ya dalam suatu rencana kerja pemerintah atau RKP. Nah, kalau sekarang ini di masa orde sekarang itu disebut dengan rencana pembangunan jangka panjang RPJP ya, 5 tahun, kemudian ada rencana pembangunan jangka menengah RPJM itu 5 tahunan ya,
itu biasanya memang agenda politik ya, yang menjadi program kerja dari pemerintahan yang biasanya diawali ya dalam proses pemilu ya. Nah, itu biasanya disampaikan oleh calon-calon pemimpin ya, tingkat presiden maupun provinsi ya, gubernur, sampai kepada bupati wali kota ya, di tingkat kabupaten atau di tingkat kota ya. Nah, pelaksanaan dari tujuan itu tentunya pasti ya, dalam prosesnya itu memerlukan suatu pengambilan keputusan atau decision making ya. Nah, gitu. Jadi dari banyak alternatif, dari banyak rencana-rencana ya, nah itu kemudian diambil keputusan ya, mana yang lebih prioritas, mana yang lebih dipentingkan dan seterusnya. Nah, itu dalam suatu proses yang disebut pengambilan keputusan. Nah, dengan demikian tujuan dari sistem politik ya adalah seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Nah, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu lebih lanjut, artinya supaya tujuan itu bisa tercapai, nah kemudian ditentukanlah suatu kebijaksanaan umum ya atau public policies ya, yakni berupa pengaturan dan pembagian sumber daya atau resource yang ada ya. Jadi dibagi ya. Nah, kita punya beberapa departemen ya, punya beberapa lembaga dan sebagainya ya. Nah, itu lembaga-lembaga itu kemudian mengelola masing-masing sumber dayanya dan seterusnya ya. Nah, itulah merupakan tindak lanjut ya dari tujuan-tujuan yang sudah diputuskan, yang diambil dalam suatu pengambilan keputusan atau decision making. Nah, kemudian diejawantahkan dalam suatu bentuk public policy ya. Nah, untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut tentu perlu adanya suatu kekuasaan atau power dan wewenang ya. Itulah. Jadi policy atau kebijaksanaan ya. Nah, itu tentunya nggak akan bisa terlaksana kalau tidak ada suatu kekuasaan ya, power dan suatu wewenang atau otoriti ya. Karena itu ya tadi ya dalam dibagi sumber daya yang ada ya, ada pembagian semuanya kemudian diatur mengenai powernya ya, kekuasaannya dan kewenangannya, tapi semuanya harus tentunya berdasarkan pada konstitusi atau berdasarkan pada hukum. Nah, kekuasaan dan wewenang ini adalah dalam rangka untuk membina kerjasama dan menyelesaikan konflik yang timbul atau dengan cara meyakinkan ya, persuasif maupun dengan cara paksaan ya. Jadi kekuasaan, power dan wewenang itu tujuannya sebenarnya ya untuk membina kerjasama, dan kalau jika kemudian di perjalanan terjadi konflik, yaitu untuk menyelesaikan konflik ya. Jadi mungkin ada benturan kewenangan ya, ada benturan kekuasaan dan sebagainya. Kemudian kembali itu dikaji ya, siapa sebenarnya yang paling pas, yang paling berhak ya, sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan yang memang diberikan pada resources atau sumber daya yang ada ya. Nah, caranya gimana? Ya, bisa persuasif, artinya meyakinkan bahwa ini merupakan ranah hukum ya, misalnya begitu. Seperti sepak bola kita. Nah, ini ranah mana nih? Ranah Kementerian Olahraga, apakah ranah Kementerian Hukum, apakah ranah Kementerian Luar Negeri, misalnya gitu ya. Kemudian bisa juga ya dengan kekuasaan dan wewenang ini, nah misalnya melakukan paksaan-paksaan ya, seperti ya apa namanya dalam kasus-kasus misalnya pelanggar pajak ya, pelanggar pidana dan sebagainya. Nah, itu tentunya bisa dipaksa
dipaksa ya untuk kalau memang melanggar itu diberikan suatu hukuman ya. Kalau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya akan diberikan suatu paksaan berupa hukuman atau denda ya. Nah, tanpa adanya unsur paksaan, tentunya kebijaksanaan itu hanya merupakan perumusan keinginan belaka ya, statement of intent ya gitu. Jadi kalau kita nggak punya daya paksa ya, kebijaksanaan itu tidak akan bisa dilaksanakan sehingga hanya sekedar menjadi suatu keinginan belaka. Nah, kemudian politik itu pasti membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan negara, dengan kekuasaan, ya, dengan pengambilan keputusan, dengan kebijakan dan distribusi dan alokasi sumber daya, ya. Jadi dari materi yang sudah kita bahas terdahulu, ya. Jadi politik itu akan selalu membicarakan mengenai negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan dan distribusi dan alokasi dari sumber daya. Nah, kita lihat satu persatu ya mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya ya. Budaya pertama adalah negara itu menjadi suatu entitas yang tertinggi ya, entitas kekuasaan yang tertinggi yang tentunya kekuasaan yang dimiliki itu nah, ya yang sah dan seyogyanya lah itu ditaati oleh rakyatnya ya. Karena ya negara inilah menjadi suatu wadah kesepakatan kita bersama ya untuk berkumpul ya yang kemudian kita tuangkan tentunya dalam suatu konstitusi ya. Nah, kemudian kita lihat berikutnya unsurnya adalah kekuasaan ya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya ya. Ini arti umum dari kekuasaan ya. Kemampuan untuk mempengaruhi ya tingkah laku pihak lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu kekuasaan artinya kalau dalam negara, dalam politik ya tentunya supaya semuanya bisa menuju kepada tercapainya tujuan nasional tadi ya. Nah, dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan dan dipertahankan ya. Politik penting supaya kekuasaan itu tidak menjadi sewenang-wenang ya atau tidak terlalu berlebihan. Nah, kemudian bisa disalahgunakan ya kewenangan itu. Nah, itu jadi perlu kekuasaan itu diperoleh, bagaimana kekuasaan itu dilaksanakan dan bagaimana kekuasaan itu dipertahankan ya. Itu semuanya biasanya diatur dalam suatu rule of law ya, dalam suatu hukum ya, dalam suatu peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan. Ya, ini aspek utama dari politik ya. Sekali lagi, jadi ternyata aspek utama dari politik itu adalah bagaimana mengambil keputusan ya. Nah, tadi menentukan kebijakan dari sekian banyak tujuan-tujuan ya yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Nah, itu diambil dalam satu pengambilan keputusan atau decision making ya. Nah, sehingga mengambil keputusan merupakan aspek utama dari politik. Nah, tentunya perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Politik adalah pengambil keputusan melalui sarana umum, yakni menyangkut sektor publik atau suatu negara ya. Jadi kalau kita bicara politik karena berkaitan negara, nah, tentunya pengambilan keputusan itu kembali melalui sarana umum ya. Nah, kita tahu misalnya melalui lembaga-lembaga yang sudah ada ya, DPR melalui sidang di DPR, pemerintah juga begitu ya. Kemudian di sisi yudikatif juga keputusan sudah diatur semuanya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait ya. Nah, itu pengambilan keputusan dalam hal ini pasti akan selalu menyangkut sektor publik dari suatu negara ya, karena memang ditujukan untuk mencapai
tujuan dari yang sudah ditetapkan ya. Nah, kebijakan umum yakni merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu ya. Nah, pada dasar pemikirannya adalah masyarakat itu memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama-sama pula. Oleh karena itu, diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang ya. Jadi bottom up ya. Nah, itulah pentingnya aspirasi oleh masyarakat atau sebaliknya pejabat pemerintah ya, dewan itu perlu menggali ya aspirasi dari masyarakat apa yang sebenarnya yang diinginkan yang jadi tujuan bersama yang ingin dicapai oleh masyarakat ya. Nah itu kemudian dirumuskan dan dijadikan suatu kebijakan umum ya yang tentunya dituangkan tentunya dalam rencana kerja atau program kerja dari pemerintah. Nah distribusi dan alokasi sumber daya. Distribusi adalah pembagian atau penjatahan ya nilai-nilai atau values dalam suatu masyarakat ya. Bagaimana distribusinya supaya adil ya. Ada distribusi bahan pokok, distribusi ya barang dan jasa dan seterusnya itu ya. Itu tentunya menjadi penting ya. Nah, itu nilai itu adalah sesuatu yang memang diinginkan atau yang penting yang harus dibagi secara adil ya. Nah, jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian itu dari nilai-nilai ya atau values tadi. Nah, itu secara mengikat ya. Nah, kemudian setelah kita memahami mengenai politik, sekarang kita pahami mengenai pengertian dari strategi ya. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yakni strategia ya yang berarti the art ya of general atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan ya. Jadi biasanya kalau kita lihat dalam peperangan ya misalnya dalam film, nah itu seorang panglima ya seorang pimpinan dari tentara, nah itu mencoba mengambil suatu taktik-taktik ya strategi bagaimana supaya dengan sumber daya yang ada ya resources yang ada, nah itu bisa mencapai tujuan atau bisa mengalahkan musuh-musuhnya ya. Nah, itu adalah pengertian dari strategi sehingga biasa disebut sebagai the art of general ya, jadi seni dari seorang jenderal. Nah, seorang filsuf Karl von Clausewitz ya, itu 1780-1831 itu menyatakan strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan ya. Nah, sedangkan peperangan itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik ya. Nah, peperangan itu pasti suatu decision making, keputusan ya, apakah kita berperang atau tidak dan sebagainya. Itu pasti merupakan suatu keputusan politik ya. Nah, jadi ya strategi ya bagaimana caranya kita untuk bisa memenangkan peperangan itu ya. Nah, pada abad modern strategi tidak lagi terbatas pada konsep dan seni seorang panglima ya dalam peperangan, tetapi digunakan secara meluas termasuk dalam ilmu ekonomi, politik maupun di bidang olahraga ya. Itu sama ilmu ekonomi ya bagaimana kita bisa memenangkan artinya mencapai tujuan itu ya, mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan segala laba yang banyak sebanyak-banyaknya, mendapatkan pertumbuhan yang baik ya.
Kemudian strategi politik juga pasti gitu, di olahraga juga begitu ya, ada strategi. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola atau pertandingan apapun ya, nah itu biasanya ada coachnya, ada pelatihnya sebagainya, nah, itu sering coachnya mengajak berunding ya, memberikan arahan kepada para pemainnya, nah suatu strategi bagaimana supaya bisa memenangkan pertandingan. Nah, itu ya. Nah, dengan demikian strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan ya, khususnya dalam bidang politik. Nah, strategi pada dasarnya merupakan seni atau ilmu ya yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan, yakni berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan ya. Jadi semua aspek kehidupan. People, let's sebut ya. Nah, itu dikembangkan kekuatan-kekuatan itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya ya. Itu adalah merupakan strategi ya. Nah, kemudian apa hubungan antara politik dan strategi nasional? Politik nasional adalah asas ya, haluan usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan ya, baik bidang perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendaliannya serta penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan nasional ya. Jadi politik nasional adalah berkaitan dengan asas, haluan usaha untuk serta kebijaksanaan negara ya tentang pembinaan ya yang dimulai dari perencanaan, pengembangan, ya, pemeliharaan dan pengendalian, ya, termasuk juga penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk melaksanakan politik nasional disusun suatu strategi nasional. Kalau kita bicara politik nasional, cara mencapainya adalah dengan disusun suatu strategi nasional, yakni cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh politik nasional. Ya, baik strategi jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, dasar penyusunan politik dan strategi nasional adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan pada ideologi bangsa, pada konstitusi negara, pada wawasan bangsa dan ketahanan nasional. Oleh karena itu, terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis suatu bangsa ya. Ini nanti akan kita pelajari pada materi berikutnya lebih mendalam ya. Nah, pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam konstitusi, nah itu disebut sebagai suprastruktur politik ya. Contohnya ada lembaga eksekutif ya, itu ada presiden, ada perdana menteri ya, dan lain. Nah, kemudian kalau ada legislatif ya, ada DPR, ada DPD sekarang ini ya, ada yudikatif ya, Mahkamah Agung dan lembaga-lembaga peradilan. Nah, itu semua ya yang tercantum dalam konstitusi itu disebut sebagai suprastruktur politik. Nah, sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat itu disebut sebagai infrastruktur politik ya. Contohnya seperti partai politik ya, itu masuk infrastruktur politik. Ormas ya, organisasi masyarakatan, media massa dan lain-lain. Nah, itu adalah infrastruktur politik. Antara infrastruktur dan infrastruktur politik itu harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang ya. Jadi pentingnya partai politik sebenarnya adalah ya pembinaan politik kepada masyarakat ya untuk menjadi calon-calon pemimpin bangsa ya untuk bisa melakukan apa namanya kajian-kajian kritis mengkritisi apa-apa yang program kerja pemerintah dan apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya. Nah, sehingga seyogyanya ya dua kekuatan itu infrastruktur politik dan infrastruktur politik adalah seimbang ya karena memang kedua-duanya nah itu harus bisa bersinergi bekerja sama untuk mencapai tujuan dari bangsa dan negara. Nah, mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik itu diatur oleh presiden, ya, eksekutif, pelaksana, ya, dari kebijakan-kebijakan nasional yang sudah
disusun dalam suatu strategi nasional, ya. Itu dalam tingkat infrastruktur politik itu diatur oleh presiden, nah kemudian dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga atau badan lainnya, ya, untuk badan koordinasi, ya, BKPM, ya, dan sebagainya, badan koordinasi penanaman modal, ya, BKPM, dan dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai bidangnya atas instruksi dari presiden sebagai suatu sasaran nasional. Nah, proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang di Polexos Hankam, ya. Jadi, proses politik dan strategi nasional di infrastruktur, ya, partai politik, ya, ormas dan sebagainya adalah merupakan sasaran yang akan dicapai oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan strategi nasional dalam segala bidang, ya. Polexos Hankam. Sesuai kebijaksanaan politik nasional, maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran, ya, masing-masing sektoralnya, ya. Nah, peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan pemerintah itu sangat besar, ya. Sekali lagi, jadi teman-teman, ya, peranan masyarakat, ya, terutama, ya, adik-adik lah, teman-teman lah yang kaum intelektual, ya, itu sangat diperlukan, ya, karena memang itu memegang apa namanya peranan yang sangat besar, ya. Oleh karena disebabkan semakin tingginya kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara, maka semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya, ya, semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, semakin tingginya tingkat pendidikan dan kemajuan iptek, dan semakin kritis tentunya, ya, dan juga terbukanya masyarakat terhadap wacana-wacana baru atau ide-ide baru, ya. Jadi akan terus masyarakat itu dinamis berkembang, ya, sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ya. Nah, itu bagian pertama, ya, mengenai politik dan strategi nasional. Selanjutnya, ya, tadi sudah kita singgung beberapa konstitusi, ya, berkaitan dengan tujuan-tujuan nasional dan lembaga-lembaga yang tercantum dalam konstitusi, baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Nah, kita kali ini mempelajari mengenai konstitusi, ya. Nah, konstitusi pasti sangat diperlukan, ya, dalam rangka menyusun politik dan strategi nasional. Nah, oleh karena konstitusi adalah merupakan rambu-rambu, ya, untuk menetapkan serta melaksanakan politik dan strategi nasional sebuah negara, ya. Jadi konstitusi itu merupakan perjanjian kesepakatan, ya, yang sebenarnya oleh seluruh anak bangsa yang tentunya pada saat awalnya disusun oleh para pendiri bangsa, ya, yang atas dasar amanat seluruh rakyat, nah, itu memproklamirkan berdirinya suatu negara, ya. Nah, untuk bisa terlaksananya pemerintahan yang baik, nah, itu semuanya diatur dalam suatu konstitusi, ya, sehingga konstitusi itu berfungsi sebagai rambu-rambu untuk menetapkan serta melaksanakan politik dan strategi nasional. Konstitusi, ya, berasal dari bahasa constitution, bahasa Inggrisnya, atau konstitusi bahasa Belandanya, atau constitution juga bahasa Jerman, dan constitution bahasa Latin. Artinya adalah undang-undang dasar atau merupakan hukum dasar. Nah, kita lihat definisi konstitusi menurut beberapa ahli, ya. Menurut Casey Ware, itu konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara, ya. Jadi seluruh sistem ketatanegaraan. Nah, itu
itu adalah suatu konstitusi ya, karena semuanya itu dituangkan, artinya berjalan itu karena adanya konstitusi. Nah, sedangkan Herman Heller itu menyatakan konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat sosiologis dan politis ya. Nah, jadi artinya menurut Herman Heller ini ya konstitusi tidak hanya semata-mata pada undang-undang dasar ya, nah, tetapi juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sosiologis ya, kehidupan masyarakat dan kehidupan politik ya. Nah, itu tentunya yang menjadi kesepakatan bersama. Nah, itu adalah konstitusi. Kemudian Lassalle menyatakan konstitusi adalah hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala angkatan perang, partai politik dan sebagainya ya. Jadi Lassalle lebih menekankan pada hubungan antara kekuasaan, antar kekuasaan ya yang ada dalam masyarakat. Nah, biasanya kekuasaan-kekuasaan itu ya memang pada apa namanya kenyataannya itu dituangkan dalam konstitusi ya, yang mengatur tentunya sistem ketatanegaraan supaya negara ini bisa berjalan ya. Nah, sedangkan L.J. van Apeldoorn, nah itu menyatakan konstitusi itu memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis ya. Nah, itu bedanya dengan Herman Heller. Kalau Herman Heller menyatakan konstitusi bukan hanya undang-undang dasar, tapi bisa juga menyangkut sosiologis dan politis. Tapi kalau Apeldoorn menyatakan ya tidak hanya peraturan tertulis ya, undang-undang dasar, tetapi juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis, seperti kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang berlaku ya, yang itu tidak tertulis dalam konstitusi. Nah, konstitusi tertulis atau disebut juga dengan documentary constitution atau written constitution adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata negara, dan juga aturan dasar lainnya yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara ya. Nah, jadi konstitusi itu ya namanya juga undang-undang dasar ya terjemahannya. Nah, itu berisi aturan-aturan pokok ya dalam tata bangunan suatu negara ya. Nah, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis atau yang sering juga disebut dengan konvensi ya atau non-documentary constitution adalah berupa kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam setiap negara. Konvensi ini dapat diberlakukan sebagai konstitusi dengan catatan bahwa konvensi yang dimaksud diakui dan digunakan berulang-ulang dalam praktek penyelenggaraan negara, tidak bertentangan dengan konstitusi tertulis dan memperhatikan pelaksanaan dari konstitusi tertulis ya. Contohnya misalnya pelaksanaan upacara bendera setiap 17 Agustus ya. Nah, itu menjadi suatu kebiasaan-kebiasaan dalam sistem ketatanegaraan. Itu menjadi konstitusi yang tidak tertulis. Nah, hakikat konstitusi adalah itu sangat diperlukan ya untuk membatasi kewenangan dari penguasa ya, dari konstitusi ya, aturan-aturan dasar tadi. Nah, itu tentunya kan mengatur tadi power, kekuasaan dan authority, kewenangan dari suatu lembaga-lembaga negara ya, yang sudah kita ketahui tadi ya, yang merupakan suprastruktur politik ya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, itu diatur kewenangan-kewenangannya ya, tidak boleh melebihi kewenangan yang sudah diatur dalam konstitusi ya. Jadi gunanya adalah membatasi kewenangan dari penguasa ya, menjadi limited government. Juga tentunya di samping itu tujuannya supaya menjamin ya hak asasi manusia, hak rakyat ya. Kemudian mengatur tentunya jalannya pemerintahan, mengatur organisasi negara, hingga tentunya merumuskan pelaksanaan kekuasaan negara yang berdaulat ya. Nah, itu jadi mungkin sudah bisa dipahami ya mengapa Indonesia ya itu menolak ya kehadiran
timnas Israel untuk berlaga di Indonesia dalam laga FIFA di U20 ya. Dalam perkembangannya, istilah konstitusi mempunyai dua arti, yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, ya, konstitusional, yakni hukum dasar pada umumnya baik yang tertulis maupun tidak tertulis, ya, tidak arti luas, ya, mencakup tertulis maupun tidak tertulis yang berupa semua, artinya keseluruhan, ya, dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Nah, sedangkan dalam arti sempit atau terbatas, konstitusi itu berarti piagam dasar atau undang-undang dasar, ya, dari konstitusi ya, yaitu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara, ya, yang dituangkan dalam suatu konstitusi yang diberlakukan, ya, di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ya. Nah, di Amerika Serikat itu ada konstitusi Amerika Serikat 1787. Sedangkan di Prancis itu berlaku konstitusi Prancis tahun 1789, ya. Dan nanti sempit ya hanya itu konstitusi yang menjadi landasan penyelenggaraan negara yang tertulis, ya. Kesimpulannya, tujuan daripada konstitusi adalah A. Membatasi kewenangan penguasa agar tidak sewenang-wenang. Nah, ini ya. Jadi adik-adik, teman-teman boleh itu perhatikan ya, sebagai kita ini semua infrastruktur politik. Nah, apakah lembaga-lembaga negara, ya, pemegang kekuasaan negara itu sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi itu, nah itu pelaksanaannya melebihi kewenangan atau tidak, ya. Jadi kenapa? Ya karena tujuan konstitusi sesungguhnya adalah untuk limited government, untuk membatasi kewenangan dari penguasa. Kemudian melindungi hak asasi manusia, ya. Nah, sehingga setiap penguasa itu wajib ya hukumnya untuk menghormati hak asasi orang lain atau masyarakat, ya. Tidak boleh entah jadi penguasa, ya, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota, jadi presiden, jadi hakim, jadi dewan. Nah, itu mereka lebih tinggi kemudian melanggar hak asasi manusia, ya. Tapi justru itu diatur oleh konstitusi, ya, karena tadi limited government, mau kekuasaan, nah itu ya supaya hak asasi manusia itu terlindungi. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara negara, ya. Jadi semuanya itu diatur oleh konstitusi, walaupun kemudian untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, ya, dengan tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya. Jadi ada undang-undang dasar, ya, kemudian ada undang-undang, ada perpu, ya, ada peraturan presiden, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari konstitusi, ya, nah, tadi dari konstitusi kan berkaitan, ya, dengan ketatanegaraan, karena tujuan konstitusi tadi supaya penyelenggaraan ketatanegaraan itu bisa berjalan dengan baik, ya. Nah, sistem ketatanegaraan itu kita mulai pengertiannya adalah, ya, untuk mengatur kewenangan kekuasaan dari lembaga-lembaga penyelenggara negara dari tingkat pusat, ya, nasional sampai kelompok masyarakat terendah. Dengan sistem ketatanegaraan suatu bangsa, ya. Nah, dan negara itu diatur dalam konstitusi, ya, kembali, ya. Nah, jadi konstitusi itu yang mengatur kewenangan-kewenangan kekuasaan lembaga-lembaga negara, ya. Nah, itu dari tingkat pusat sampai dengan kelompok masyarakat terendah, ya, RT misalnya. Nah, itu tentunya kemudian tidak semuanya diatur dalam konstitusi, karena konstitusi seperti tadi definisinya adalah hanya aturan-aturan pokok, aturan-aturan dasar, ya. Nah, itu lebih lanjut dituangkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, ya, dari undang-undang dasar dan seterusnya sampai yang terkecil, ya, dengan prinsip tentunya peraturan-peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, ya. Nah, itu nanti asas-asas hukum, ya, dan superior, berodat,
baik inferior ya. Jadi peraturan yang lebih tinggi konstitusi, nah itu bisa mengangkat semua aturan-aturan di bawahnya ya, jika bertentangan ya. Gitu. Jadi oleh karena itulah nanti kita akan mempelajari kenapa diperlukan Mahkamah Konstitusi ya untuk menguji undang-undang yang diterbitkan oleh DPR ya dengan Presiden. Nah itu jangan sampai tentunya itu hanya mengatur kekuasaan, memberikan kewenangan yang menguntungkan eh, penguasa saja atau pihak-pihak tertentu saja ya, dan melanggar hak asasi manusia ya, sehingga eh, apa namanya itu semuanya diatur ya, kewenangan-kewenangan itu dalam konstitusi ya, yang kemudian pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan ya. Nah, lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan tentunya dari suara dan tangan rakyat ya. Itu konsep demokrasi perwakilan ya, karena tidak mungkin semua rakyat itu ikut memerintah. Nah, dibentuklah lembaga-lembaga negara yang sesungguhnya itu merupakan perwakilan dari suara dan tangan rakyat, khususnya pada negara yang menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan bahkan dibiarkan penyelenggaraannya bersama-sama dengan rakyat, gitu ya. Itu demokrasi. Jadi sebenarnya prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Nah, olehnya itu, nah tentunya tidak bisa dilaksanakan semuanya oleh rakyat bersama-sama. Itu adalah melalui sistem perwakilan ya, dibentuk lembaga-lembaga negara. Nah, tetapi tetap lembaga-lembaga negara ini ya itu adalah dari rakyat tadi, sehingga merupakan kepanjangan tangan atau perwakilan suara dan tangan rakyat ya, dilaksanakan oleh rakyat yang namanya dibagi oleh lembaga-lembaga negara dan untuk rakyat ya. Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Nah, kewenangan lembaga-lembaga negara, nah itu konsepnya yang kita anut adalah konsep res politika ya. Nah, itu merupakan teori mengenai pemisahan kekuasaan atas tiga lembaga negara ya. Jadi supaya masing-masing tadi ya, pemegang resources tadi mempunyai kekuasaan dan kewenangannya masing-masing ya. Nah, mulanya teori ini dicetuskan oleh John Locke ya, yang memisahkan kekuasaan pemerintahan negara itu menjadi tiga ya, yakni kekuasaan, maksud saya kekuasaan legislatif ya, yakni kekuasaan untuk membuat undang-undang yang dijalankan oleh parlemen. Kemudian kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang dijalankan oleh pemerintah. Dan yang ketiga kekuasaan federatif, yakni kekuasaan untuk menyatakan perang ya, dan damai dan tindakan-tindakan lainnya dengan luar negeri. Nah, ini kan politik juga ya, dari tadi menyatakan perang dan damai juga itu menjadi bagian dari politik ya, karena merupakan bagian dari strategi nasional. Nah, zaman dulu ada lembaga khusus nih menurut John Locke ya, di samping legislatif dan eksekutif itu ada kekuasaan federatif ya, untuk menyatakan perang dan damai ya, dan bagaimana politik nasional kita untuk ke luar negeri ya, jadi politik luar negerinya ya. Nah, dalam teori ini John Locke meletakkan kekuasaan yudikatif itu mengadili merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif ya. Nah, kita tidak lihat kan kekuasaan yudikatif ya. Jadi menurut John Locke ya, nah, itu kekuasaan yudikatif ya, pada itu merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif ya. Nah, kemudian berbeda dengan John Locke, Montesquieu itu menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga orang atau tiga badan yang berbeda dan terpisah satu sama lain, yakni berdiri sendiri dan independen, ya, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif, yakni kekuasaan untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang, ya. Jadi Montesquieu, nah ini berbeda dengan John Locke ya, itu melakukan pemisahan kekuasaan ya, jadi secara tegas antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Nah, teori Montesquieu ini dominan dilaksanakan di negara-negara di dunia termasuk Indonesia dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat dilaksanakan secara murni, ya, dengan melakukan pemisahan kekuasaan antara lembaga yang disebut dengan sistem separation of power, pemisahan kekuasaan. Itu di Amerika Serikat, ya, teori Montesquieu ini itu benar-benar tiga lembaga ini dipisah, ya, secara murni. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Nah, di Indonesia ternyata tidak melaksanakan itu secara murni, ya, karena masing-masing lembaga itu masih diperbolehkan untuk saling bekerja sama dalam beberapa hal. Misal membuat undang-undang, ya, lembaga eksekutif, yakni presiden, itu yang mengajukan rancangan undang-undang, ya, kemudian lembaga legislatif, DPR RI tinggal menyetujui atau tidak menyetujui, ya. Nah, ini kan banyak contohnya seperti yang ramai belakangan ini mengenai undang-undang cipta kerja, ya. Nah, itu adalah rancangan undang-undang yang diajukan oleh presiden, ya. Kemudian DPR, nah ini tinggal menyetujui atau tidak. Yang belakangan ini ada lagi undang-undang, misalnya mengenai undang-undang uh, apa namanya kesehatan juga, ya, yang ramai. Nah, itu semuanya itu disusun oleh pemerintah, ya, diajukan oleh pemerintah. Nah, kemudian nanti dibahas oleh DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak, ya. Nah, sistem ini, ya, di Indonesia itu dinamakan division of power, ya. Jadi bukan pemisahan kekuasaan tetapi pembagian kekuasaan, ya, karena masih ada, ya, uh, kerjasama di antara lembaga-lembaga negara itu, ya. Nah, prinsip dasar pemerintahan, nah, ini juga penting dari pelaksanaan ketatanegaraan, ya. Nah, setiap negara pasti memiliki dasar negara yang bersumber dari falsafah negaranya, ya. Di Indonesia kita tahu falsafah negara kita adalah Pancasila, ya, yang merupakan nilai-nilai yang sebenarnya digali juga kristallisasi dari nilai-nilai yang ada dalam setiap masyarakat Indonesia, ya. Nah, setiap peraturan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada nilai-nilai dari dasar negara atau falsafah negara. Penjabaran dari nilai-nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam suatu konstitusi negara, ya, termasuk tentang prinsip-prinsip dasar pemerintahan negara yang bersangkutan. Nah, itu semuanya biasanya dituangkan dalam suatu konstitusi, ya. Nah, konsep ini mengandung arti bahwa negara, ya, termasuk di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan-peraturan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak semata-mata berdasarkan pada kekuasaan. Ya, itu kembali kepada tujuan konstitusi tadi, ya, supaya lembaga-lembaga negara ini infrastruktur politik yang diatur dalam konstitusi, ya, melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kewenangannya, kekuasaannya, ya, sesuai dengan atau dibatasi sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi. Nah, setiap tindakan negara harus berdasarkan pada aturan hukum tertulis ataupun aturan dasar, yaitu konstitusi, sebagai pedoman agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, dalam alam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Presiden adalah kepala pemerintahan tertinggi, ya, kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Nah, ini menurut sistem konstitusi yang ada di negara kita, ya, karena kita menganut sistem presidensial, ya. Nah, menteri negara adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas, ya. Sekali lagi, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Artinya kepala negara memiliki batas-batas kekuasaan dan kewenangan seperti yang tertulis dalam konstitusi. Nah, demikian materi kita pada hari ini. Nah, ini ada tugas, ya, mengenai sistem politik dan juga politik dan strategi nasional negara Republik Indonesia. Nah, tolong adik-adik bisa jelaskan. Nah, kemudian mengenai jelaskan dan uraikan tentang sistem ketatanegaraan di Republik Indonesia, ya. Silakan adik-adik membuat papernya, bisa dikirim atau dikirim ke saya, ya. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai berjumpa pada pertemuan